Bayangkan suatu hari nanti, pertanyaan "kamu tinggal di mana?" tidak lagi dijawab dengan Indonesia atau Jepang, tapi Mars. Kedengarannya seperti fiksi. Padahal, perlahan kemungkinan itu sedang dibangun. Bukan puluhan abad dari sekarang, mungkin justru dalam masa hidup kita. Selama ribuan tahun, manusia selalu melakukan hal yang sama. Saat sebuah tempat mulai terasa sempit, sulit, atau penuh tantangan, kita mencari tempat baru. Dari gua ke desa, dari desa ke kota, dari benua ke benua. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tujuan berikutnya bukan lagi sebuah negara, melainkan planet lain. Mars menjadi nama yang paling sering disebut. Bukan karena planet itu nyaman. Justru sebaliknya, udara di sana tidak bisa dihirup, suhunya bisa jauh di bawah titik beku, radiasinya jauh lebih berbahaya daripada di bumi. Kalau hari ini kamu berdiri di permukaannya tanpa perlindungan, tubuhmu tidak akan bertahan lama. Lalu, kenapa kita tetap ingin pergi ke sana? Karena bagi sebagian ilmuwan dan insinyur, membangun kota di Mars bukan sekadar mimpi. Itu adalah cara agar umat manusia tidak hanya bergantung pada satu planet. Kalau suatu hari bumi mengalami bencana besar, masih ada tempat lain, tempat peradaban bisa bertahan. Seperti menyimpan salinan penting dari seluruh kehidupan manusia. Tapi cerita ini tidak berhenti di Mars. Karena begitu manusia tinggal di dua planet, semuanya ikut berubah. Bayangkan sebuah perusahaan yang menambang asteroid. Bukan emas, bukan batu bara, melainkan logam langka yang nilainya mungkin lebih besar daripada seluruh kekayaan yang pernah ditambang di bumi. Ekonomi ruang angkasa yang dulu hanya ada di novel fiksi, perlahan bisa menjadi industri nyata. Lalu muncul pertanyaan baru. Kalau ada perusahaan di Mars, mereka harus membayar pajak ke siapa? Kalau terjadi kejahatan di luar bumi, hukum planet mana yang berlaku? Kalau suatu hari Mars memiliki jutaan penduduk, apakah mereka masih mau diatur oleh pemerintah di bumi? Sejarah manusia menunjukkan satu pola yang terus berulang. Ketika sebuah wilayah tumbuh semakin besar, cepat atau lambat, muncul keinginan untuk menentukan nasibnya sendiri. Mungkin saja suatu hari nanti, kita tidak hanya mengenal politik internasional, kita juga mengenal politik antar planet. Lalu, teknologi pun akan berkembang jauh lebih cepat. Untuk bertahan hidup di Mars, manusia harus menciptakan cara baru menghasilkan makanan, mendaur ulang hampir setiap tetes air, membangun rumah yang mampu melindungi dari radiasi, menciptakan energi yang lebih efisien. Banyak teknologi itu nantinya bisa kembali ke bumi dan mengubah kehidupan miliaran orang. Menariknya, setiap langkah menuju planet lain sebenarnya juga membuat kita lebih memahami planet ini. Karena saat kita mencoba menciptakan kehidupan di tempat yang nyaris mustahil, kita mulai menyadari betapa berharganya udara yang kita hirup setiap hari. Betapa berharganya air yang mengalir begitu saja dari keran. Dan betapa luar biasanya bumi yang selama ini sering kita anggap biasa. Mungkin suatu hari nanti anak-anak akan belajar tata surya bukan sebagai kumpulan planet yang jauh, melainkan sebagai tempat tinggal manusia. Akan ada penerbangan rutin ke Mars. Akan ada berita tentang cuaca di dua planet. Bahkan, mungkin akan ada seseorang yang lahir, tumbuh, dan meninggal tanpa pernah sekalipun menginjakan kaki di bumi. Kalau hari itu benar-benar datang, cara kita memandang diri sendiri juga akan berubah. Kita tidak lagi hanya menjadi warga sebuah negara, tidak lagi hanya menjadi penghuni bumi. Kita akan menjadi spesies yang hidup di lebih dari satu dunia. Perjalanan terbesar manusia mungkin bukan saat kita berhasil menginjakan kaki di planet lain, tetapi saat kita berhasil menyebut lebih dari satu planet sebagai rumah. Dan kalau masa depan itu benar-benar terjadi, menurutmu
Apakah Mars akan menjadi awal babak baru bagi peradaban manusia? Atau justru awal dari masalah-masalah baru yang belum pernah kita bayangkan?